Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pagi hari ini kembali lagi kita merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan Allah kami yang hidup. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam istirahat kami sepanjang malam. Terima kasih buat nafas hidup yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur bisa bangun dari tidur kami semua karena anugerah-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, sebelum kami masuk dalam pelayanan kami, pekerjaan kami, dan aktivitas kami lainnya, kami mau merenungkan firman Tuhan karena kami tahu bahwa landasan hidup kami hanyalah melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan kita pagi hari ini yaitu tugas Sang Hamba. Firman Tuhan terdapat di dalam Yesaya pasal 42 ayat 1-9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapakah sebenarnya hamba Tuhan itu? Setiap orang percaya dipanggil menjadi hambanya dengan tugas pelayanan yang spesifik. Pada perikop ini, juga pada perikop-perikop lainnya, Yesaya memperkenalkan sosok hamba Tuhan yang berbeda dari hamba-hamba Tuhan pada umumnya. Yesaya mengungkapkan jati diri, panggilan, dan misi sang hamba. Tuhan yang memilih, Tuhan pula yang menyatakan pengurapannya atas hamba-hambanya. Tuhan mengurapi, Tuhan pula yang membentuk karakter yang harus menjadi ciri khas sang hamba. Hamba Tuhan harus tangguh walaupun dari luar nampak sederhana. Harus setia menegakkan hukum, serta tegar kokoh menopang mereka yang tertindas. Demikian pula panggilan dan misi hamba Tuhan sepenuhnya berasal dari Tuhan. Tugas hamba Tuhan berat karena Tuhan mempertaruhkannya, namanya di pundaknya. Hamba Tuhan harus menyatakan perang terhadap ilah-ilah yang memperdaya Israel dan bangsa-bangsa lain. Ia harus memproklamasikan kepada mereka bahwa hanya Tuhan saja Allah sejati. Tugas hamba Tuhan adalah mencelikkan mata rohani yang dibutakan ilah-ilah dunia, memerdekakan jiwa-jiwa yang dibelenggu oleh kekuatan jahat roh-roh dunia.
Hanya melalui sang hamba semua manusia dapat datang dan menyembah Allah satu-satunya. Kristus adalah sang hamba yang sudah tuntas menunaikan tugas dari Allah. Dia sudah menang terhadap belenggu dosa dan kuasa maut. Setiap orang dari segala suku, bangsa, dan bahasa yang mau percaya kepada Dia akan dimerdekakan dari perbudakan dosa untuk dapat menyembah Allah sejati. Tugas kita yang sudah menjadi anak-anaknya kini adalah menjadi pemberita-pemberita kabar baik ini. Proklamasikan kemenangan Kristus dan ajak setiap orang yang kita jumpai untuk mengenal Dia dan mempercayakan hidup mereka kepada Dia. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah di dalam Minggu Jumat Agung dan Paskah ini kita semakin merenungkan betapa besar kasih Tuhan kepada kita semua. Dia yang telah memilih kita untuk menjadi hamba-Nya. Tidak terkecuali semua kita orang Kristen, Dia juga yang akan memelihara kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami pelajari, yang telah kami renungkan pada pagi hari ini. Ajar kami Tuhan untuk terus menjadi orang-orang yang tidak hanya mendengar firman-Mu, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap melakukan berbagai aktivitas kami hari ini, baik pekerjaan, pelayanan, maupun aktivitas lainnya ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa memimpin dan menuntun setiap langkah-langkah kami. Berkati seluruh jemaat gereja Pokemang Pratama dalam segala pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.